Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bagaimana perasaan teman-teman pada pekan hari ini? Semoga perasaan teman-teman selalu ceria, gembira, dan senang. Amin. Alhamdulillah, pekan ini kita bertemu lagi bersama Ustazah Fitri pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pekan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, teman-teman sudah berdoa bersama. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk belajar pada pekan ini. Amin. Pekan ini kita masuk pada tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, teman-teman, di sini Ustazah akan menyampaikan terkait subtema kita terlebih dahulu ya. Yang pertama, gangguan pada sistem peredaran darah manusia adalah kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran atau sirkulasi darah manusia, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Yang kedua, gangguan atau kelainan peredaran darah manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelainan pada darah dan kelainan pada pembuluh darah. Yang ketiga, aterosklerosis adalah penyempitan dan penebalan arteri karena penumpukan flek pada dinding arteri. Jadi aterosklerosis yaitu penyempitan pada penebalan arteri karena adanya penumpukan plak atau dinding arteri. Yang keempat, flek yang menyebabkan aterosklerosis terdiri dari kolesterol, zat lemak, kalsium, dan fibrin atau zat dalam darah. Nah, teman-teman, kalau kita menjaga kesehatan kita, maka kita akan selalu berinteraksi dengan manusia yang lain. Nah, inilah terkait tentang subtema kita pada pekan ini. Nah, selanjutnya teman-teman, ada lagu terkait subtema kita, yaitu dengan nada Laskar Pelangi. Mungkin sebagian teman-teman sudah tidak asing lagi dengan nada Laskar Pelangi. Nah, teman-teman boleh ikut bernyanyi bersama Ustazah. Yuk kita bernyanyi. 1, 2, 3. Jantung adalah organ tubuh manusia untuk memompa darah dengan cara berkontraksi, relaksasi. Jantung terdiri dari 4 ruangan, dipisahkan kantuk serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Pembuluh darah dibagi 2, pembuluh nadi dan juga vena. Pembuluh nadi itu arteri, pembuluh vena itu pembuluh balik. Sistem peredaran darah, kalau yang kecil dimulai dari bilik kanan, arteri paru-paru, vena ke serambi kiri.
Kalau yang besar dimulai dari bilik yang kiri ke aorta tubuh, vena dan serambi kanan. Tuaga, kesehatan itu yang terpenting. Mari jaga jangan sampai sakit. Bersyukurlah pada yang kuasa peredaran darah kita. Oh, kesehatan itu yang terpenting. Mari jaga jangan sampai sakit. Bersyukurlah pada yang kuasa peredaran darah kita. Oh, sehat selalu, sehat selalu. Alhamdulillah teman-teman sudah bernyanyi bersama-sama. Terima kasih. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk ke materi pada pekan ini. Pekan ini kita akan belajar tentang interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah mengetahui apa sih pengertian pembangunan sosial budaya itu? Yuk, kita bahas. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, aspek-aspek pembangunan sosial budaya antara lain yaitu yang pertama ada bahasa sebagai identitas bangsa. Yang kedua ada istiadat dan tradisi. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam. Nah, kita cari tahu yuk satu persatu terkait tentang aspek pembangunan sosial budaya. Yaitu yang pertama, bahasa sebagai identitas bangsa. Nah, teman-teman, bahasa sebagai identitas bangsa adalah bahasa nasional Indonesia. Nah, bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa pemersatu seluruh warga Indonesia. Nah, ternyata bangsa Indonesia bukan hanya memiliki bahasa Indonesia saja, tetapi bangsa Indonesia pun memiliki beragam bahasa daerah dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Contoh pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa yaitu yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Nah, tujuannya yaitu agar semua warga negara Indonesia dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintah, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah, yaitu contohnya untuk menyerap kosakata yang baik dari kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Yang keempat, melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Nah, ini maksudnya yaitu dengan cara menggunakan bahasa daerah untuk upacara adat atau percakapan sehari-hari dalam keluarga. Inilah contoh terkait tentang pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Nah, yang kedua itu contoh pembangunan dalam aspek adat, istiadat, dan tradisi. Nah, yang pertama itu melestarikan
adat istiadat di suatu daerah. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang dapat dalam suatu adat istiadat. Nah, apa aja sih norma-normanya di dalam masyarakat terkait perilaku masyarakat di suatu daerah? Yang pertama itu, contoh normanya terkait tentang tata cara upacara pernikahan. Yang kedua, tata cara pemakaman warga. Yang ketiga, tata cara menghormati yang lebih tua atau yang dituakan. Jadi, norma dalam adat istiadat dan tradisi ini pasti setiap daerah mempunyai tradisi dan norma-normanya, baik itu dalam upacara pernikahan, dalam pemakaman warga, maupun untuk menghormati orang yang lebih tua atau dituakan. Nah, selanjutnya itu contoh pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Yang pertama, mengolah sumber daya alam, seperti mengolah kayu dengan menggunakan teknologi yang modern. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memerhatikan dampak lingkungan. Nah, teman-teman, untuk membangun aspek interaksi dengan alam atau hubungan manusia dengan alam harus disertai dengan pelestarian agar, yaitu yang pertama, sumber daya alamnya itu terjaga. Jadi tidak menebang pohon sembarangan atau kita mengambil bahan-bahan dari sumber daya alam itu tidak banyak. Yang kedua, pembangunan tetap berkelanjutan. Nah, itulah terkait tentang contoh pembangunan sosial budaya dalam aspek interaksi manusia dengan alam. Nah, apa sih upaya-upaya pembangunan sosial budaya masyarakat? Nah, upaya pembangunan sosial budaya oleh masyarakat yaitu yang pertama, membangun taman baca. Yang kedua, mengikuti kegiatan siskamling. Yang ketiga, mempromosikan tempat wisata kepada masyarakat di luar daerah. Nah, selanjutnya itu ada upaya pembangunan sosial budaya oleh siswa. Yang pertama, mempelajari tarian daerah. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan pelestarian budaya. Yang ketiga, menyanyikan lagu daerah dan memainkan alat musik daerah. Nah, selanjutnya itu ada interaksi dalam bidang pendidikan. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lain. Dalam kegiatan tersebut ada interaksi yang dilakukan dalam bidang pendidikan. Nah, pendidikan ini berfungsi untuk membantu seseorang dalam mengembangkan dirinya. Nah, apa sih bidang-bidang pendidikannya? Nah, di sini ada 3 macam jalur pendidikan yang ditempuh. Yang pertama ada pendidikan formal. Nah, pendidikan formal itu adalah jalur yang terstruktur dan berjenjang atau sudah diatur oleh pemerintah untuk bertingkat ke jenjang selanjutnya, yaitu seperti TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, ada pendidikan non formal, di mana jalur ini itu bertujuan untuk melengkapi pendidikan formal, yaitu seperti PAUD, kursus musik, dan bimbingan belajar. Nah, yang terakhir yaitu ada pendidikan informal, di mana jalur pendidikan ini adanya di lingkungan keluarga dan lingkungan tersebut dapat membentuk kegiatan secara mandiri. Contohnya pendidikan dalam keluarga, yaitu ketika ayah dan ibu mengajarkan
anaknya tentang sopan santun kepada orang yang lebih tua. Dan ada juga seorang kakek menasehati cucunya. Nah, inilah terkait 3 jalur pendidikan. Berikutnya yaitu 4 jenis interaksi dalam bidang pendidikan. Antara lain, yang pertama, siswa dengan siswa. Contohnya seperti siswa sedang berdiskusi bersama teman berkaitan dengan pembelajaran. Yang kedua, siswa dengan guru. Contohnya, guru sedang menjawab pertanyaan dari siswa. Yang ketiga, siswa dengan sumber belajar. Contohnya seperti siswa mendengarkan guru saat guru menjelaskan materi pembelajaran, atau siswa sedang mengerjakan tugas di buku pelajaran. Nah, yang keempat, siswa dengan lingkungan. Contohnya seperti siswa sedang melakukan karya wisata alam, atau bisa juga siswa sedang studi banding ke sekolah lain. Inilah 4 jenis interaksi dalam bidang pendidikan. Nah, setelah teman-teman menyimak informasi, maka kita dapat simpulkan, yaitu yang pertama, pembangunan sosial budaya memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Yang kedua, pembangunan ini meliputi aspek bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat, dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. Nah, yang ketiga, selain aspek 3 tersebut, ada pula yaitu pendidikan formal dan non-formal serta informal, di mana ini dapat membantu seseorang dalam mengembangkan dirinya. Yang keempat, sebagai warga negara yang baik, kita harus ikut berperan dalam pembangunan sosial budaya, tetapi kita harus disesuaikan dengan kemampuan dan bidang pada dirinya atau bidang masing-masing yang ada dalam diri seseorang tersebut. Nah, itulah kesimpulan terkait materi pada pekan ini. Nah, selanjutnya proyeknya yaitu teman-teman mengidentifikasi aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya dengan menjawab pertanyaan melalui teks bacaan. Nah, teks bacaannya itu di slide berikutnya ya teman nih. Nah, inilah terkait proyek kita, di mana teman-teman harus menjawab terkait teks yang ada di PPT ini ya. Nah, ini adalah tugas pada pekan ini. Nah, teman-teman yaitu menjawab 5 pertanyaan. Yang pertama, identifikasilah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas. Nah, bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas? Yang ketiga, apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitar? Yang ketiga, apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Nah, yang terakhir, apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas? Nah, silakan teman-teman menuliskan jawabannya di buku tulis teman ya, di buku tulis teman-teman. Oke. Nah, terima kasih sudah menyimak informasi terkait pada pembelajaran pekan ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan memberikan manfaat pada pembelajaran pekan ini. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran pada pekan ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Amin. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.